Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam ruang Zoom ini. Kita akan melakukan saat teduh bersama. Kita akan merenungkan saat teduh dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Jumat tanggal 18 November 2022 dengan tema jaminan keselamatan dan kuasanya. Sebelumnya, mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita masing-masing. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari lagu Nama Yesus Termulia. Mari kita pujikan bersama. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekun lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Di surga tekun lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan berteduh. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanmu mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanmu mencerminkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Martin Luther, seorang tokoh reformasi gereja, menjadikan Mazmur 46 sebagai salah satu mazmur favoritnya. Ia menggubah Mazmur 46 ini menjadi sebuah himne, Allahmu benteng yang teguh, yang juga dimuat dalam Kidung Jemaat 250. Bagi Martin Luther, Mazmur 46 menginspirasinya dan memberikan kekuatan ketika ia sedang merenungkan karya Allah yang luar biasa dalam menjamin, menyelamatkan, dan berkuasa atas kehidupan umatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita perhatikan dengan seksama Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat 12 akan dibacakan oleh Pak Yosa. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan bagi setiap kami. Hingga pagi ini kami dalam kondisi sehat dan bersukacita. Biarlah kami terus merindukan firman kebenaran-Mu ya Tuhan, untuk boleh kami renungkan, kami baca, kami pahami, supaya sungguh hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan kepadamu. Dan pagi hari ini Tuhan, juga beri hikmat setiap kami ketika kami akan merenungkan Mazmur 46 ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan 12. Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan 12. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, Mazmur 46 dituliskan oleh Bani Korah. Dalam tradisi Israel, Bani Korah memiliki tugas untuk menjaga pintu kemah dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Mazmur 46 merupakan nyanyian yang biasa dinyanyikan pada saat itu. Mazmur 46 dibagi menjadi 3 bagian utama. Masing-masing bagiannya memiliki pesan yang kuat. Pertama, melalui ayat 1 sampai dengan 4. Pemazmur berupaya menunjukkan bahwa Allah terus menjamin kehidupan. Pemazmur merefleksikan bahwa kehadiran Allah menjamin kehidupan dengan cara menjadi tempat perlindungan dan kekuatan, serta penolong dalam kesesakan. Manusia bisa saja melakukan hal yang sama, namun jaminan itu tidak memiliki kepastian yang jelas. Apalagi Mazmur ini juga merefleksikan bahwa kehadiran Allah memiliki kuasa atas alam ciptaan yang luas, yang tidak mampu dikuasai oleh manusia. Dengan pemahaman itulah, maka pemazmur memperlihatkan karya Allah yang menjamin kehidupan manusia dengan menunjukkan bahwa Allah menjadi tempat perlindungan, sekalipun ada banyak bahaya yang bisa mengancam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, melalui ayat 5 sampai dengan ayat 8, pemazmur menyajikan karya yang lebih besar. Allah tidak hanya menjamin, tetapi juga menyelamatkan. Hal ini ditampilkan melalui frasa Allah yang merujuk kepada kisah sejarah perjalanan bangsa Israel yang diselamatkan oleh Allah sejak zaman Yakub. Maka pemazmur menekankan bahwa Allah yang sama juga menyelamatkan mereka pada waktu itu, sama
seperti peristiwa Yakub. Yakub memang bukan tokoh panutan, malah ia sering melakukan hal yang sebaliknya. Yakub mengalami ketakutan ketika Esau, ketegangan, kesedihan karena hilangnya Yusuf, dan pernah mengalami peristiwa kelaparan yang panjang. Namun dalam semua pengalaman buruk yang tidak nyaman ini, Yakub menjadi sadar bahwa hanya Tuhanlah sandaran dan penolongnya dalam segala kesesakan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, melalui ayat 9 sampai dengan ayat 12. Maaf. Mazmur menampilkan Allah memiliki otoritas penuh dalam kehidupan manusia. Allah berkuasa atas segala hal. Semua makhluk tunduk kepada Allah sebab Allah menyertai seluruh kehidupan. Mari Bapak Ibu kita merenungkannya. 1. Sudahkah kita merasakan bahwa Allah menjamin, menyelamatkan, sekaligus berkuasa atas hidup kita? Yang kedua, ataukah selama ini kita masih meragukan jaminan keselamatan serta kuasa Allah di dalam hidup kita? Jawablah masing-masing Bapak Ibu dan Saudara di dalam hati. Ujian dari Bani Korah menunjukkan kepada kita sebuah kesaksian bahwa Allah menjamin, menyelamatkan, dan juga berkuasa atas kondisi kehidupan yang berat dan sangat mungkin tidak dapat ditangani oleh manusia yang begitu lemah dan terbatas. Di dalam kondisi yang lemah dan terbatas itu, kita membutuhkan Allah yang mampu membawa kita mengalami perubahan hidup yang membuat kita semakin siap dan kuat menghadapi berbagai persoalan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan, semua ada di dalam jaminan keselamatan dan kuasa Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau selalu menjamin, menyelamatkan, dan berkuasa atas kehidupan kami. Biarlah kami terus dimampukan untuk merespon melalui ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menindaklanjuti firman Tuhan di atas. Melalui doa, kita akan belajar menyerahkan setiap rencana masa depan kita ke dalam penyertaan Tuhan. Dan terus kita boleh dipenuhi dengan hikmat di dalam hidup kita hari lepas hari, supaya hidup kita semakin berkenan pada Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.